Oke. Oke, ini malam, dulur. Ini mau tadi main ke sini ke tempat teman. Orangnya minjem kayak ginian. Nih, tali krek-krek kayak gini. Nah. Ini orang-orang. Pasukan wani preh. Pasukan wani botit. Kita mau review mixer. Juga ayo. Aku kurang ngerti juga ayo. Ustadz lembur. Kita mau review mixer. Iya. Ini mixernya udah lama sebenarnya, udah pernah dipakai. Nah, tapi saya belum pernah nge-review mixer ini. Waduh, ayo tiba nih tangan ya, saya bereki tangannya. Iya, Pak, iya. Oke, mixernya ini tidak anyaran deh, Kak, sebenarnya. Kita minggu pertama dak ning Siwalan nih, Kak. Layangannya Siwalan. Nah, mixernya apa? Mixernya iya boleh, Soundcraft apa boleh? Oke, Soundcraft apa boleh? Allen Head. Ini Allen Head serinya GL 2400. Nah, ini 32 channel. Kemudian saya apa ya? Isi kutok sing tak ngerteni sik. 32 channel ya. Nah, ini Allen Head. Kowe terus lapo yo niku ning mburi kono yo. Yo. Ndelik lapo. Ngantuk Ini Allen Head ya, serinya GL 2400. Nah, kita mau coba lihat fiturnya apa aja ya, teman-teman ya. Jadi, untuk fiturnya jelas ini 32 channel. Jadi dari ujung sana channel 1 sampai sini channel 32 ya. Ujung sana channel 1 sampai 32. Nah, ini sama. Sekarang kita bahas per channelnya dulu. Nah, di per channelnya ini ada apa aja? Kita lihat dari atas. Nah, ini ada tombol untuk phantom 48 volt, ada tombol phantom. Per ini ya, jadi per channel ini phantomnya individual. Nah, setiap channel ada tombol phantomnya. Tapi nggak tahu, mungkin di tengah sini biasanya itu ada tombol phantom untuk secara keseluruhan. Oh, nggak ada. Nggak ada ya, teman-teman ya. Jadi phantomnya itu nggak bisa dimatiin secara keseluruhan langsung. Ini cuma per individual, tapi ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Intinya ada tombol phantomnya per channel. Nah, kemudian di sini ada tombol, aduh, ini recordnya malam ya, jadi mungkin agak nggak jelas, nggak masalah. Ini di sini ada polarity. Polarity ini berfungsi untuk kalau inputnya itu salah ini ya teman-teman ya, salah fase. Kalau fasenya kebalik, kan biasanya kalau apa ya, mixer yang banyak kayak gini, mixer yang multi channel maksudnya tuh channelnya banyak, itu biasanya kan mic-nya itu yang dipakai kan nggak sama. Kadang pakai mic dari merek misalnya BMT, terus ada dari Wish, pokoknya banyak lah. Nah, biasanya itu polarity-nya tuh nggak sama. Nah, untuk nyamain tuh di sini per channelnya ada inputnya itu ada polarity-nya. Kemudian di sini ada line atau path. Nah, kalau yang ditekan yang berfungsi itu di sini. Jadi untuk soketnya itu ada di belakang sini. Nah, untuk soketnya ada di belakang di sini. Nah, kalau mau pakai soket yang kayak gini, ini kan soketnya ada soket XLR ya. Nah, ini ada soket XLR, soket Canon. Nah, jadi kalau soket Canon yang dipakai, ini tombol line gak usah ditekan. Kalau mau pakai soket yang ini, soket TOA atau soket Akai, nah ini ditekan. Oke, apalagi di bawahnya ada ini potensio untuk gain, kemudian ada tombol untuk high pass filter. Fungsinya apa? Ini untuk memotong frekuensi rendah ya, meloloskan frekuensi tinggi, memotong frekuensi rendah. Kemudian di bawahnya ini ada potensionya, ada tune potensionya ada 1 2 3 4 5 6. Nah, ada 6 ya. 6 tune potensio, ada high frekuensi. Kemudian di sini ada
Ya bener sih ya, high frekuensi. Di sini ada tombol hijau ini untuk high-nya, untuk ininya apa namanya, frekuensinya. Kemudian di sini ada high mid, HM, ada nggak tulisannya, kelihatan nggak? Nah jelas ya, jelas. Nah kemudian di bawahnya ini ada low mid, ini low frekuensi. Kemudian ada satu lagi di sini low frekuensi, LF di sini, lihat. Oke. Kemudian di bawahnya di sini ada tombol ini ya, EQ in. EQ in ini fungsinya apa? Fungsinya untuk, jadi input yang masuk ke sini, ke apa namanya, ke per channelnya ini, kalau ini nggak ditekan teman-teman, ini mau diputer-puter segimanapun nggak ada fungsinya ini. Jadi kalau mau ngatur pakai tune di sini, ini harus ditekan seperti ini. Kalau nggak ditekan, ya mau diatur kayak gini, suaranya nggak akan berubah. Jadi ini harus ditekan. Kemudian di sini ada aux-nya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini aux-nya ada 6. Nah, untuk aux 1, 2, 3, 4. Nah, ini sama, aux 1, 2, 3 dan 4. Ini ada tombol prepost-nya. Nah, tombol prepost. Tombol prepost ini untuk apa? Tombol pre dan post. Kalau posisi seperti ini tombolnya pre ya. Maksudnya pre itu jadi apa? Ketika aux 1 ini, aux 1 kita buka, tapi feedernya kita nolkan seperti ini, dia tetap keluar. Dia tetap masuk ke output dari aux 1, misalnya seperti itu. Tapi kalau tombol postnya kita tekan seperti ini, nah, walaupun ini aux 1-nya kita buka full, kalau di sini tidak dinaikkan, di aux dia tidak keluar, teman-teman. Jadi seperti itu. Prepost itu sebenarnya seperti untuk mengkapel feeder volume sama aux ini. Dan untuk aux 1, 2, 3, 4 itu tombol prepostnya cuma 1. Ya, jadi kalau ditekan pre atau post, ya 1, 2, 3, 4 ini ikutnya tombol ini. Oke. Kemudian untuk aux 5 dan 6 ada prepostnya lagi sendiri. Nah, kemudian ada lagi di bawah sini ada pan atau balance. Nah, mau di tengah atau bisa di L atau bisa di R. Ini tergantung kebutuhan sebenarnya. Tapi rata-rata sih nggak pernah diutak-atik, pasti di tengah semua. Kalau rata-rata seperti itu. Kemudian di sini ada tombol mute. Ini tombol mute. Ya, tahulah mute untuk apa. Kemudian ada PFL. PFL ini untuk apa? PFL ya, untuk PFL untuk mendengarkan yang keluar dari itu. Dia keluar untuk headset kayak gitu semacamnya. Kemudian di sini ada 3 tombol lagi. Ada LR. Ini jadi kalau ditekan berarti dia keluar ke feeder output yang ini, L dan R, maksudnya yang utama. Kemudian ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ini untuk grupnya ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita bahas untuk yang di tengah ini ada apa aja. Ding ding. Di sini ada, kalau untuk per channelnya sini tuh ya. Jadi per channel udah selesai, itu aja. Dan untuk per channelnya ini ada lampu LED-nya, LED indikator. Mantep. Harganya berapa mixer ini? Pira? Pitu, rolas. Sekitar segitulah. Watek ono. Mixer kuwe wis 4 juta kok apa meneh iki. Nah, di sini ada lubang untuk headset, kemudian ini untuk ini ya. Ini untuk RTA. Untuk RTA. Kemudian di sini ada potensio untuk, wah saya juga nggak paham ini. Nggak tahu ini yang paham, coba tulis di kolom komentar. Wah enak ya naranding tulis kolom komentar. Wah enak karek ngomong naranding sing denger tulis kolom komentar. Intinya di sini untuk ini ya, untuk membantu aux ini per auxan. Jadi aux yang di sini masternya dikontrol dari yang di sini. Nah, jadi outputnya ada banyak, tergantung kita mau pakai yang mana ya teman-teman ya. Intinya di tengah sini tuh banyak lah pokoknya lah. Nah, tapi untuk mixer ini dia tidak include ini ya, efek. Jadi efeknya harus pakai efek luar atau pakai Alesis atau pakai efek merek yang lain. Intinya harus efek luar. Nah, gitu aja. Oke, itu aja untuk video kali ini.
review singkat tentang mixer Allen Head GL 2400. Kurang lebihnya tulis caci makinya di bawah. Saya request itu kalau ada yang tahu komentar itu yang di tengah itu apa aja. Saya juga belum kurang paham karena belum pernah nyoba mixer ini. Tapi untuk secara umum fitur-fiturnya seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.